Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi waltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmat dan perlindungannya. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah, inayah, ma'unah yang begitu besar yang masih diberikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmatul imani wal Islam, juga nikmat talabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan itu semua kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in tabi'in, dan kita semua umat Islam hingga akhir zaman. Bapak Ibu, topik kita pada pagi hari ini adalah tadabbur sebuah surah di dalam Al-Quran juz 30, yaitu surah Al-Ma'un. Sebelum kita mengkaji secara lebih mendalam surah yang mulia ini, marilah kita bersama-sama membaca surah ini secara lengkap. Diawali dengan ta'awud, basmalah, kemudian kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Monggo kula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, surah ini terdiri dari 7 ayat.
7 ayat kalau kita lihat yang paling tengah itu berarti ayat nomor 4. Yang paling tengah itu ayat nomor 4 yang berada di pusat dari susunan ayat ini itu adalah ayat nomor 4. Ayat nomor 4 bunyinya napa wau? Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang pelaku sholat. Al-musallin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini disebutkan dengan menggunakan isim. Dengan menggunakan isim, bukan dengan menggunakan fi'il. Menggunakan kata benda. Al-musallin itu maksudnya pelaku sholat. Pelaku sholat. Bukan dengan fi'il. Misalnya fawailul lilladzina yusalluna. Bukan dengan kata kerja. Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Tetapi celakalah para pelaku sholat. Apa perbedaan penggunaan isim dan fi'il, penggunaan kata benda dan penggunaan kata kerja? Apa bedanya? Isim itu lil itsbat, faedahnya itu adalah untuk itsbat. Itsbat niku untuk penetapan bahwa ini benar-benar orang tukang sholat. Kalau menggunakan fi'il itu litajaddud. Litajaddud itu ya kadang sholat kadang boten gitu, fluktuatif, bisa jadi sholat ya rajin, bisa jadi kemudian males-malesan. Itu alladzina shollau. Contoh ngeten, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu dipanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun. Beda antara ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhal mu'minun. Kalau disebut al-mu'min itu berarti benar-benar orang yang imannya kuat. Iman beneran. Al-mu'minun lil isbat. Nah, tapi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu. Itu berarti mencakup semua orang yang beriman, termasuk yang imannya itu lemah-lemah. Masya Allah, alhamdulillah kita ini dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Coba kalau yang dipanggil ya ayyuhal mu'minun, mungkin tidak semua kita masuk. Masya Allah. Nah itu lah masalahnya di Quran surah Al-Ma'un menika itu disebut dengan menggunakan isim. Berarti ini jelas-jelas pelaku sholat. Jelas-jelas pelaku sholat. Fawailul lil musallin. Nah, kenapa orang yang tukang sholat kok mendapatkan wail? Mendapatkan wail. Wail itu diantara para ulama mufassirun ada yang menjelaskan merupakan sebuah lembah di neraka. Jadi wail itu nama sebuah lembah di neraka, tempat mengalirnya darah dan nanah penduduk neraka yang disiksa di dalam neraka. Itu mengalirnya ke situ, muaranya ke situ. Nah, lembah itu disebut lembah wail. Nah, ini al-musallin oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan fawailul lahum. Fawailul lil musallin. Celakalah atau kecelakaan yang besarlah
atau mereka itu akan diberikan lembah Wail, diazab di lembah Wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas kriteria apa al-musallin ini kok sampai mendapatkan ancaman siksa yang begitu mengerikan? Maka bisa kita lihat di 3 ayat sebelumnya dan 3 ayat setelahnya. Jadi konstruksi surah Al-Maun ini ya, niku pusatnya ada di pernyataan fawailul lil musallin. Untuk bisa memahami kenapa orang sholat, pelaku sholat kok diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita kaji 3 ayat sebelumnya dan 3 ayat setelahnya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, sebelum itu alhamdulillah, minum dulu. Alhamdulillah. Sebelum itu kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan ditaruh di muka bumi ini untuk tujuan yang jelas, nggih mboten? Untuk tujuan yang jelas. Kita itu tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana setelah mati. Ini yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu kan begitu Pak, ibu-ibu ya, dalam menjalani kehidupan dunia. Jadi orang yang beriman itu meskipun badannya ada di dunia ini, pandangannya sudah sampai akhirat, sudah mikir sehari-harinya itu tentang surga dan neraka. Maka mereka tahu persis hidup di dunia ini bukan untuk kepentingan apapun selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar aku perintahkan mereka itu untuk beribadah kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita hanya satu, yaitu apa? Beribadahlah kepadaku secara mukhlishina lahuddin, secara ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala peribadahan itu, hunafa'a, sembari berpaling dari semua jenis din, semua jenis agama, semua jenis ideologi selain Islam. Itu maksud hunafa'a. Murni peribadahan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti kita di yaumil akhir itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti manusia itu di yaumil akhir kan dibagi menjadi 3 kelompok. Ashabul yamin, ashabus simal, dan as-sabiqun as-sabiqun. Yang 2 masuk surga, yang 1 masuk neraka. Ashabul yamin atau ashabul maimanah bersama as-sabiqun as-sabiqun itu masuk surga. Kemudian ashabul mas'amah, ashabus simal ini masuk neraka. As-sabiqun as-sabiqun dengan ashabul maimanah itu kelasnya berbeda di surga. Minumannya berbeda, makanannya berbeda,
bidadarinya juga agak berbeda. Berbeda. Mana yang lebih afdol? As-sabiqun as-sabiqun. Untuk sebagai gambaran ngeten. Sebagai gambaran. Orang yang terkategori sekedar masuk surga sebagai al-abror dalam istilah ayat yang lain, orang-orang yang terkategori al-abror, ya, orang-orang yang baik, itu mereka itu napa? Diberikan minuman wa mizazuhu min tasnim. Diberikan minuman yang campurannya itu adalah apa yang disebut at-tasnim. At-tasnim ini menurut para ulama adalah minuman yang paling enak di surga. Paling enak di surga. Tapi minuman mereka itu sekedar dicampuri at-tasnim. Berarti tidak murni at-tasnim tapi campuran. Nah, campurannya itu bergantung amalnya di dunia. Semakin banyak kebaikannya, nanti campuran at-tasnim itu makin banyak. Kok sedikit amal solehnya? Ya sedikit. Gitu. Nah, menariknya, wa mizazuhu min tasnim ainai yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu ada mata airnya. Ada mata airnya. Dan itu mata air ini, masya Allah, ya. Orang yang disebut al-muqarrabun itu campurannya minumannya bukan at-tasnim tapi dia minum langsung dari at-tasnim itu. Aina yashrabu biha al-muqarrabun. Kalau al-muqarrabun bukan al-abror, levelnya al-muqarrabun itu minumannya asli, ndak ada campurannya. Masya Allah. Bahkan minumnya di ainan, di situ, di sumbernya. Masya Allah. Kalau yang lainnya diambilkan, ditaruh sedikit-sedikit di gelasnya masing-masing. Ini minumnya di sumbernya langsung. Masya Allah. Al-muqarrabun itu siapa? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dalam Quran surah Al-Waqiah. Kan itu Pak. Betapa orang yang masuk surga itu membahagiakan. Sementara ini mendapatkan al-wail. Wa na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, mari kita kaji satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Maksimal sampai jam 7 atau 7.15? 7 ya? 7.10 ya? Ya. Mudah-mudahan cukup. Ya. Gitu. Nah, ketika kita mengimani akhirat niku wau, kita bercita-citanya itu ya napa? Harusnya itu jadi as-sabiqun as-sabiqun. Supaya kalau meleset ya masih ashabul yamin. Cita-citanya ngoten, Pak. Tapi perlu diketahui as-sabiqun as-sabiqun niku tsullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Zaman umat yang terdahulu banyak. Kalau zaman akhir ini tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Ya Allah. Ya mudah-mudahan kita termasuk la haula wala quwata illa billah. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeten doanya, di antara doanya. Allahumma ja'alni minas sabiqin as-sabiqin waktubni fi zumratil muqarrabin waj'alni mimman yashrabu bi aini tasnimin kholisan ya rabbal alamin. Wonten rekamannya toh nanti. Di antara doanya ya la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengimani itu Bapak Ibu, maka
kita akan mengisi kehidupan dunia ini full ibadah. Full ibadah. Bukan hanya sholat ibadah itu, bukan hanya sholat, tapi di luar sholat juga ibadah. Ibadah itu intinya nopo? Kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Itu. Kalau di dalam sholat boleh tidak kita menghadap sembarang arah? Tidak boleh. Hanya ada satu arah yang diperbolehkan dalam sholat, yaitu nopo? Kiblat. Demikian pula di luar sholat kita menjalani hidup ini, tidak boleh kita menghadap kepada ideologi apapun selain Islam, menghadap kepada agama apapun selain Islam. Bagaimana mungkin orang di dalam sholat menghadap hanya kiblat, tetapi di luar sholat dia menghadap kepada rob-rob lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Di dalam sholat boleh tidak kita mengucapkan kalimat-kalimat semau kita? Tidak boleh. Hanya yang merupakan ayat-ayat Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa-doa yang diperbolehkan diucapkan di dalam sholat. Maka kita menjalani kehidupan kita di luar sholat juga harusnya hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahan mulut kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpendapat, mengeluarkan ide, menyampaikan kritik dan seterusnya, itu semua basisnya adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain-lain. Itu. Begitupun pula gerakan. Boleh enggak kita bergerak semaunya di dalam sholat? Tidak boleh. Hanya gerakan-gerakan yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh kita lakukan di dalam sholat itu. Begitupun pula di luar sholat. Tidak boleh kita melakukan apapun kecuali yang memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang yang sholatnya benar itu orang yang di luar sholat pun terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lalai akan sholatnya. Tidak lalai akan sholatnya. Nah, Masya Allah. Sementara orang yang lalai, yaitu tadi di dalam sholat dia merasa terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sholat dia mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang ini tidak yakin, tidak terlalu yakin dengan akhirat, tidak terlalu yakin dengan surga neraka, bahkan tidak yakin dengan agama ini. Maka disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau tahu, atau apakah kau tahu orang yang mendustakan ad-din? Yukadzibu niku maksudnya mendustakan itu menganggap dusta. Menganggap dusta itu maksudnya mendustakan. Jadi apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu dianggap dusta. Ad-din itu bisa maknanya yaumiddin, hari kiamat niku wau. Bisa agama ini, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dianggap dusta. Seakan-akan tidak ada konsekuensinya nanti di akhirat. Dianggap dusta. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, dianggap angin lalu. Dianggap angin lalu. Nah, orang yang menganggap agama ini sekedar kedustaan, maka kita bisa lihat perilakunya itu tidak mau terikat dengan hukum syariat. Gitu.
Hatinya memang tidak bisa kita lihat, tapi dari perilakunya kita bisa lihat dia. Pendapat-pendapatnya bisa kita lihat. Intinya nopo? Intinya orang ini tidak mau diatur dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala kecuali yang menurut dia menguntungkan. Itu. Maka kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang menghardik anak yatim. Yadfa'uhu bi'unfin wa syiddatin wala yarhamuhu liqasawati qalbih. Anak yatim itu ditolak dengan sangat bi'unfin, dengan keras, dengan kebencian, wasyiddah, dan kekerasan. Wala yarhamuhu, tidak ada kasih sayangnya. Kenapa? Hatinya keras, hatinya kasar. Liqasawati qalbih, hatinya kasar. Wali annahu la yarju thawaban wala yakhsha iqaban, dan karena dia ini tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut akan azabnya. Enggak ngereken dengan minuman tasnim niku wau mboten ngereken. Ya, dengan ancaman neraka juga enggak ngereken. Dianggap itu dongeng. Dianggap itu cerita masa lalu. Kan belum pernah ada orang yang ke sana balik lagi terus cerita. Itu intinya kan nggak percaya. Lah kenapa kok kita percaya? Kan itu pertanyaannya. Kenapa kita percaya? Karena itu semua disebutkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran terbukti sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa buktinya? Al-Quran menantang siapapun yang tidak mengimani bahwa ini adalah firman Allah, silakan buat yang semisalnya satu surah saja yang bisa menandingi keagungan, keindahan, kedalaman isi Al-Quran. Dan sampai hari ini, sejak zaman Rasulullah SAW dan sampai nanti yaumil kiamah, tidak akan ada orang yang bisa membuatnya. Mau profesor bahasa Arab sekalipun tidak ada, apalagi yang cuma seperti saya ini, dosen bahasa Inggris. Tidak ada. Karena saking indahnya, memang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Nah, itu kenapa kita percaya. Nah, itu bedanya dengan orang niki wau tidak yakin. Dengan adanya berita-berita gaib dari Al-Quran. Maka anak yatim yang memang secara duniawi ini memang tidak bisa diharapkan akan memberikan balasan gitu. Orang lemah. Ya. Kalaupun dihardik, disenen-seneni, enggak akan balas. Itu. Coba kalau orang itu tidak beriman kepada hari akhirat, bagaimana dia bisa menyayangi anak-anak yatim? Itu. Wong dia tidak bisa balas, itu. Kecuali mungkin nanti kalau sudah besar jadi orang kaya, itu mungkin baru bisa membalas. Ternyata kita sudah meninggal. Itu. Kapan dibalasnya? Gitu. Ya. Maka hanya orang yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut adabnya saja yang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyayangi anak-anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan mereka ini tidak saling memotivasi, tidak memotivasi keluarganya, tidak memotivasi teman-temannya untuk memberi makan orang-orang miskin. Para ulama itu diantaranya itu Syekh Muhammad Amin As-Sinqiti. Seingat saya tadi malam saya baca di tafsirnya itu. Ini sekedar contoh. Sekedar contoh orang yang mendustakan agama. Diambil dua contoh, yaitu apa?
menghardik anak yatim dan tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Intinya melanggar larangan dan tidak mau menjalankan perintah. Intinya itu. Dan ini mewakili seluruh syariat Islam yang lainnya. Di mana ada larangan Allah kok diterjang, ya itu sama dengan ini. Allah kan melarang menghardik anak yatim, ini menghardik. Gitu. Allah memerintahkan untuk ngopeni orang-orang miskin, enggak diopeni, berarti melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang mendustakan agama itu tidak mau menjalankan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Maka jika orangnya seperti ini, fawailun lil musallin. Neraka wailah atau celaka besarlah orang-orang al-musallin yang merupakan al-multazimuna li iqamati shalah. Ini orang-orang yang betul-betul melaksanakan sholat ini. Hanya saja napa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Tetapi mereka ini orang-orang yang lalai akan sholatnya. Di luar sholat, lalai dia akan hakikat sholat itu. Di luar sholat dia lalai. Padahal mungkin dia membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Wa mati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kurang ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan harusnya seperti itu. Bukan sekedar sholatnya yang untuk Allah, tapi apa? Semua ibadahnya, hidupnya, matinya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain. Bukan yang lain. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, tapi dia lalai akan hal itu. Sehingga sholatnya sebenarnya bukan untuk Allah, hidupnya bukan untuk Allah, ketundukannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk yang lain-lain. Matinya juga untuk yang lain-lain. Jiwa raganya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk yang lain-lain. Maka kalaupun orang ini sholat, mereka itu riya alladzina hum yuraun. Sebenarnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadahnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini hanya ingin dilihat oleh manusia. Ibadahnya itu kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan kalau orang menjalankan sholat saja celaka. Padahal sholat itu adalah amalan yang sangat agung. Hanya karena dilakukan bukan karena Allah. Hanya karena dilakukan bukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mengharapkan pahala dan takut siksanya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pandangan manusia. Itu saja celaka. Apalagi yang tidak sholat. Apalagi yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang melaksanakan syariat Allah kalau tidak ikhlas karena Allah, itu saja celaka. Apalagi yang jelas-jelas meninggalkan, mengabaikan, mencampakkan syariat Islam. Tambah celaka lagi. Tambah celaka lagi. Kan sama dengan misalnya surah Al-Mutaffifin, kan bunyinya juga mirip. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wail juga untuk al-mutaffifun. Siapa? Al-mutaffifun itu orang yang tukang ngentit. Napa nggih? Mencurangi. Ya, kalau dia ditimbang barangnya minta dipenuhi, tapi kalau menimbang untuk orang lain dikurangi. Ini saja sudah dapat wail. Padahal itu masih ada transaksi, masih ada jual beli gitu. Masih ada jual beli. Kelihatannya atas ridho orang yang diajak transaksi ini wow. Bagaimana terus kemudian orang yang mengambil harta orang lain itu tanpa transaksi,
mencuri, korupsi, merampok, mengambil hak orang lain tanpa hak, Masya Allah, maka min babil aula, lebih utama lagi untuk disiksa dengan siksa yang lebih berat. Masalahnya di negeri ini korupsi itu kayaknya sudah hal yang lumrah banget ya. Ya Allah, kita ini mau menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Kemarin sudah ada progresnya, ditemukan 70 kg emas. Sudah ada progres. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya di negeri ini dan mengembalikan kehidupan Islam, kehidupan yang dimana umat Islam ini betul-betul diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum yuraun. Kalau mereka beribadah, mereka beramal, itu mereka napa? Ria. Ingin mendapatkan nama baik di hadapan manusia. Ada pamrih. Padahal balasannya manusia niku nopo sih? Nopo selevel dengan tasnim niku wau? Ndak level, Pak. Ndak level. Kok bisa-bisanya hanya mengharapkan balasan di dunia? Ini berarti tidak percaya dengan yaumiddin, tidak percaya dengan hari akhirat. Gitu. Lah kita ini meskipun sudah percaya, sudah yakin, harus senantiasa terus diulang-ulang, Pak, supaya tidak lupa bahwa kita ini pada akhirnya nanti akan ke sana. Akan ke sana. Nah, maka membaca surah-surah di juz 30 misalnya seperti ini penting ditadaburi. Karena isinya adalah senantiasa mengingatkan kita ke akhirat, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hanya sebentar, paling lama berapa sih? 100 tahun sekarang sudah jarang. Ya. Kalaupun enak itu maksimal 100 tahun. Kalaupun rekoso itu juga 100 tahun maksimal. Untuk ukuran sekarang rata-rata. Kan enggak lama, Pak. Pernah ada ngeten. Di zaman Nabi Sulaiman itu ada seorang petani lah kalau bahasa kita sekarang yang garap ladang. Mungkin bukan sawah kalau di sana, ladang. Nek sawah kayaknya ndak ada di Timur Tengah. Ladang. Bekerja di ladangnya. Terus dia itu punya angan-angan. Ketika ngelihat istana Nabi Sulaiman yang begitu megah itu, terus punya angan-angan ngeten. Aku lek ketemu Nabi Sulaiman arep ngomong. Arep tak omongi gitu. Ketemu Nabi Sulaiman. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat disampaikan keinginan petani tadi itu kepada Nabi Sulaiman. Paranono lah gampangannya gitu ya. Separonono wong kae. Ada yang mau disampaikan kepadamu. Akhirnya didatangi oleh Nabi Sulaiman. Pak badhe matur napa? Loh, kok panjenengan pirsa? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat. Terus orang itu bilang begini Nabi Sulaiman. Yang aku mau sampaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepadamu kemarin, sekarang sudah tidak ada rasanya kan? Kenikmatan yang kamu rasakan kemarin, sekarang sudah tidak ada rasanya. Begitupun pula keletihanku kemarin garap sawah ini, garap ladang ini. Kemarin capeknya yang kemarin itu sekarang sudah tidak kerasa. Jadi apa bedanya? Nikmatmu kemarin yang kamu nikmati kemarin sekarang sudah ada rasanya. Keletihanku yang kemarin sekarang juga sudah tidak ada rasanya. Sementara kamu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara aku tidak, karena aku nggak punya apa-apa. Masya Allah. Itu kepada Nabi ya, wani ya gitu.
Kan begitu Pak, hakikat hidup di dunia nih loh. Sak sugih-sugih kita nih. Ya begitu itu kenikmatannya. Sementara. Ya, sak rekoso nih kita juga sementara. Ya Allah, kok bisa-bisanya kemudian kalau beramal itu hanya untuk mendapatkan nama baik di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Yang penting kan nama baik kita di hadapan Allah dan penduduk langit. Kalau kita di sana punya nama baik, insya Allah kalaupun di dunia ini nama kita agak jelek-jelek dikit, tidak masalah, orang juga akan lupa kepada kita. Memang kita ini siapa? Gitu kan? Coba kalau kita punya grup alumni sekolah nih Pak, ya Allah, ini pelajaran penting. Di antara teman-teman kami itu kan sudah beberapanya sudah wafat. Ya hebohnya pada saat hari hanya itu mapon. Heboh, wah akhirnya banyak kenangan yang disampaikan, besok ya sudah guyon-guyon lagi di grup itu. Lupa Pak sudah, apalagi seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, lupa kita. Lupa mendoakan dia lagi kan gitu. Kita mendoakannya itu kapan? Pada saat dengar berita aja. Setelah itu lupa mendoakan, kan begitu kan? Fitrahnya manusia itu mudah lupa. Terus ini ada orang yang amalnya itu hanya untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Padahal manusia itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada mereka nanti di akhirat. Bahkan orang ini saking parahnya wayamnaunal maun. Mereka ini tidak mau memberikan al-maun, menahan al-maun. Al-maun niku napa? Al-maun itu perkakas, alat-alat untuk membantu kita dalam kehidupan dunia ini. Contoh tang, graji, linggis, obeng, kunci Inggris, niku al-maun. Ini minjemin saja ndak mau kepada tetangganya. Wayamnaun al-maun itu begitu Pak, ngasih pinjem aja ndak, apalagi ngasih barangnya, ngasih pinjem aja ndak. Gitu. Mau wedit pokok ini. Ya Allah, apalagi memberi ya, apalagi memberi. Kecuali kalau memberi itu dia punya harapan akan dibalas, mungkin dia memberi. Tapi kalau coba kepada orang miskin, kepada anak yatim, kan sikapnya kayak gitu tadi kan. Kenapa? Ini enggak ada harapan ini. Ngasih enggak ada harapan. Kecuali jelang pemilu, itu ada harapan itu, minimal suaranya. Kasih. Nek enggak jadi bisa diambil lagi itu. Ya Allah. Nah begitulah. Nah, ini pelajaran penting di surah Al-Maun. Surah-surah yang lainnya banyak memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat berharga. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayatnya yang itu nanti akan kita gunakan sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, agar kita mengisi hidup kita ini semuanya full untuk ibadah. Full untuk ibadah. Maksudnya itu bukan hanya sholat, di luar sholat juga ibadah. Caranya beripun? Semuanya itu pastikan satu, sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, ikhlas, semata-mata ini saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, pada saat kita ngopi, ini contoh buat bapak-bapak dulu ya. Kopi. Ibu-ibu suka kopi mboten? Mboten. Nah, kalau ada ibu-ibu yang suka kopi, itu kalau di mazhab Hanafi wajib bagi bapak-bapak untuk bikinin ibunya itu kopi. Termasuk yang wajib. Di antara hak seorang istri yang suka kopi adalah dibuatkan kopi oleh suaminya. Kalau yang seneng suaminya, ya istrinya yang bikinin. Ya kalau dua-duanya ya udah bikin bareng-bareng. Misalnya kita sedang ngopi nih Pak. Kopi niki hukumnya napa? Mubah, nggih? Mubah. Tapi orang yang benar-benar beriman itu ndak rela kalau yang mubah ini enggak bernilai pahala. Gitu.
Yang mubah ini ya apa carane bisa mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu senang itu. Meskipun ini hanya mubah. Caranya firman. Ya ketika kita menyiapkan kopi, meminum kopi itu, ya Allah, aku minum minuman yang Engkau halalkan. Jadi saya minum ini karena Engkau menghalalkannya. Kemudian kita baca asma Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyeruput niku kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, matur suwun ya Allah. Apalagi kemudian dengan maksud setelah minum ini mudah-mudahan saya kuat sholatnya, enggak ngantuk zikirnya. Masya Allah, full pahala dalam secangkir kopi, Pak. Nah, makanya kalau minum kopi sari kedelai kayak begitu. Ada sebuah hadis itu yang menjelaskan begitu, Pak. Allah itu ridho, Allah itu ridho, radhiyallahu an ibadihi, an abdihi. Itu ketika idza akala hamidahu. Ketika dia ini makan, setelah dia makan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Akala aklatan fahamidahu. Syariba syurbatan fahamidahu. Dia minum suatu minuman, dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji agak sedikit beda dengan bersyukur gitu. Kalau memuji itu kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu. Itu memuji. Bersyukur itu menggunakan nikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu menggunakan nikmat di jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan badan yang sehat, maka badan sehat kita bawa ke pengajian. Nah, gitu. Kita bersyukur dengan makanan tadi itu, energi yang ada di tubuh kita ini kita gunakan untuk taat kepada Allah, itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, insya Allah ya Allah akan memberikan tambahan. Nah, syukur itu menggunakan nikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu contohnya niku wau minum kopi, nyapu, isa-isa, buang sampah, semuanya niatnya begitu nanti nggih. Insya Allah itu semuanya full pahala dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya kita berpahala. Ingat, di dunia ini tidak ada tujuan lain kecuali kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pas jam 7. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Monggo kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi waltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalihi. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ashabil huquqi wal wajibati alaina wa liman qad ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin.
اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا رب العالمين اللهم ربنا إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا من السابقين السابقين واكتبنا في زمرة المقربين وجعلنا ممن يشرب بعين تسنيم خالصا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من كل أمراض القلوب من كل غش وحسد وكبر يا الله يا أرحم الراحمين وقربنا إليك يا الله قرب المحبين واجمعنا بالنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى إليين بالنبي مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا يا الله من عبادك المؤمنين الصالحين من عبادك المتقين المحسنين من عبادك التوابين المستغفرين المتطهرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.